bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. IPA atau ilmu pengetahuan alam. Apa yang pertama kali terlintas di pikiran kalian saat mendengar kata IPA? Apakah rumus yang rumit atau praktikum di laboratorium? Karakteristik pada IPA yaitu mempelajari tentang fenomena alam yang berupa fakta, lalu kenyataan, kejadian, dan hubungan sebab akibat. Menurut Karen and Son 1993, IPA adalah pengetahuan yang sistematis dan tersusun secara teratur, berlaku umum atau universal, dan berupa kumpulan data hasil observasi dan eksperimen. Nah, berdasarkan IPA menurut Karen and Son ini, maka ditemukanlah 4 unsur utama dari IPA. Yang pertama yaitu sikap. IPA memunculkan rasa ingin tahu tentang benda, fenomena alam, makhluk hidup, serta hubungan sebab akibat. Persoalan IPA dapat dipecahkan dengan menggunakan prosedur yang bersifat open-ended. Yang kedua yaitu proses. Proses pemecahan masalah pada IPA memungkinkan adanya prosedur yang menuntut dan sistematis melalui metode ilmiah. Metode ilmiah meliputi menyusun hipotesis, perencanaan eksperimen, atau percobaan, evaluasi, pengukuran, dan penarikan kesimpulan. Ketiga yaitu produk. IPA menghasilkan produk berupa fakta, prinsip, teori, dan hukum. Itu aplikasi. Penerapan metode ilmiah dan konsep IPA dalam kehidupan sehari-hari. Dunia kita diatur oleh fisika. Gravitasi yang menarik seluruh planet di alam semesta, pesawat terbang bertonton yang bisa melayang dan tak jatuh dari langit, sepeda yang bisa terus melaju seimbang, semuanya diatur oleh fisika. Ia bisa sebegitu luasnya karena fisika itu adalah ilmu yang membongkar bagaimana dunia alam semesta kita bekerja. Mulai dari materi terkecil di alam semesta, hingga objek super raksasa seperti galaksi, mencoba menelusuri awal lahirnya semesta ini, hingga memprediksi akhir dari semuanya. Tapi juga membantu bagaimana hal sehari-hari bisa bekerja, termasuk juga untuk hal-hal yang menembus batas masuk akal. Fisika adalah ilmu tentang segalanya. Selamat datang ke ilmu yang mengatur segala hal di dunia ini. Berasal dari kata fisik yang artinya alam. Fisika artinya adalah ilmu di mana di dalamnya mempelajari tentang sifat dan fenomena alam atau gejala alam dan seluruh interaksi yang terjadi di dalamnya. Pelajari fenomena atau gejala alam, fisika menggunakan proses dimulai dari pengamatan, pengukuran, analisis, dan menarik kesimpulan. Biologi itu kayak ensiklopedianya kehidupan, yang nyatetin dan ngelompokin semua yang bernyawa. Karena emang ilmu biologi adalah ilmu yang ngebahas segala sesuatu tentang makhluk hidup. Dan dari sana kita bisa tahu banyak banget informasi tentang mereka. Berjilid-jilid informasi yang membahas lengkap tentang makhluk hidup. Dan dari dulu sampai sekarang catatan itu terus dan terus makin panjang. Dari neliti satu persatu makhluk hidup di alam, kita bisa tahu dan manfaatin buat banyak hal. Dari yang paling simpel kayak nyari tahu apa yang bisa dimakan dan apa yang bisa nyebabin keracunan. Atau neliti benda kecil yang akhirnya bisa bikin tubuh kita lebih kuat. Atau sampai paling keren, modifikasi tubuh kita untuk jadi lebih canggih di masa depan. Semua dipelajari lewat biologi. Biologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios yang artinya hidup dan logos yang artinya ilmu. Biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup yang mencakup manusia, tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme.
Biologi mengungkap keterkaitan antara makhluk hidup, makhluk tak hidup, dan benda mati. Biologi memiliki ciri tentatif, artinya biologi akan terus berubah sesuai dengan perkembangan waktu. Perubahan yang terjadi pada biologi dipengaruhi oleh penemuan baru, pengembangan ilmu yang terkait, atau perkembangan teknologi. Ciri lain dari biologi adalah berlaku universal, artinya biologi berlaku untuk seluruh dunia. Benarnya ilmu ini, kalau dibayangin kimia itu kayak biru jodoh. Ya, karena untuk bisa bersatu dan bikin zat baru, zat-zat yang berbeda akan saling lihat kecocokan satu sama lain. Kalau ternyata cocok, mereka pun akan mendekat sampai akhirnya jadian. Oke, kita ambil contoh garam misalnya. Sebenarnya garam itu hasil perjodohan dua unsur yang saling tarik-menarik dan akhirnya jadilah garam. Tapi nggak cuma garam aja, semua bahan-bahan yang kita bisa lihat, pegang, atau rasakan di dunia ini pun kebentuknya kayak gitu juga, karena mereka cocok satu sama lain. Karena untuk bisa bersama kita harus saling PDKT, maka kimia juga ngajarin kita untuk paham dulu sifat-sifat dari suatu zat. Ya, di ilmu ini kita bisa lihat deskripsi tentang mereka dulu untuk tahu kayak apa sih sifat yang zat ini, atau yang ini, atau bahkan zat yang namanya mirip ilmuwan terkenal ini. Ya, karena ilmu kimia ibaratnya ngebedah benda-benda di dunia, lalu dicari apa resep dan bahan-bahannya, dan kemudian dipakai untuk bikin resep-resep lain yang lebih sempurna. Kimia, ilmu yang mempelajari tentang komposisi, struktur, sifat, dan perubahan dari suatu zat. Ilmu ini erat kaitannya dengan permasalahan-permasalahan sifat suatu unsur dan atom. Bagaimana pembentukan suatu senyawa, bagaimana atom berikatan, dan bagaimana reaksi yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. STEM adalah pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan antara pengetahuan alam, teknologi, mesin, dan matematika dalam satu pengalaman belajar siswa. Oleh karena itu, gabungan antara pengetahuan atau sains, keterampilan mendesain sebuah karya, engineering, dan menyusunnya secara sistematis dan logis, mathematics, dapat digunakan untuk menjawab masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini. Yang pertama yaitu sains. Sains merupakan kajian berhubungan dengan peristiwa alam yang melibatkan penyelidikan, penelitian, dan pengukuran untuk menjelaskan sebab akibat dari sebuah fenomena alam. Yang kedua, teknologi. Inovasi atau penemuan manusia yang dapat berupa perangkat lunak dan keras sebagai sarana untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan manusia, sehingga dapat mempermudah pekerjaan manusia untuk kehidupan yang lebih maju. Yang ketiga, engineering. Pengetahuan dan keterampilan untuk mendesain, mengaplikasikan, mereplikasi, serta merekayasa sebuah karya berupa peralatan, sistem, dan mesin yang dapat digunakan oleh manusia untuk mempercepat dan mempermudah proses produksi terhadap barang dan jasa. Dan yang terakhir, matematik. Ilmu yang berhubungan dengan numerasi, pola perubahan, dan hubungan ruang dan bentuk. Keterampilan berpikir secara rasional dan logis, serta bernalar dan menggunakannya secara sistematik dan terstruktur.